Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, terima kasih. Kelihatannya semangat sekali ya. Iya. Di sini Ibu absen terlebih dulu ya. Setelah itu nanti ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Baik, Bu. Rensi Maya Sinta, hadir Ibu. Siti Maisaro, hadir Bu. Dwi Rizky, hadir. Hadir semua ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu Rizky. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang optik geometri dengan melakukan suatu percobaan sederhana. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa sih yang kalian ketahui tentang optik geometri? Tidak tahu Ibu. Oke, yang lain ada yang tahu? Tidak, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu optik geometri. Nah, untuk optik geometri adalah cabang fisika yang mempelajari tentang pemantulan cahaya, perambatan cahaya, dan segala sesuatu yang bisa cahaya lewati. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin bertanya tentang konsep pemantulan cahaya. Ada yang masih ingat apa itu hukum dari pemantulan? Tidak, Ibu. Nah, untuk optik geometri sendiri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perambatan cahaya dan interaksi permukaan benda dengan cahaya tersebut. Nah, di sini kan kita akan membuat suatu alat bernama periskop sederhana. Nah, di sini periskop sederhana itu memiliki fungsi. Ada yang tahu fungsi dari periskop sederhana itu? Ya sih. Jadi periskop itu untuk melihat benda yang posisinya tidak sejajar dengan mata itu. Benar sekali. Lalu setelah itu bagaimana sih cahaya itu bisa masuk pada periskop dan kita bisa melihat suatu periskop itu? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, karena ada 2 cermin. Nah, betul sekali. Nah, di sini 2 cermin itu merupakan suatu konsep pemantulan cahaya. Nah, masih ingat salah satu hukum dari pemantulan? Sudut datang itu sama dengan sudut kontur. Benar sekali. Rupanya kalian sudah mempelajari banyak sebelum kita memulai pembelajaran ya. Oke, terima kasih ya jawabannya anak-anak. Di sini Ibu akan memperlihatkan bagaimana contoh dari proyek yang akan kalian buat nantinya. Nah, baik, di sini ada suatu contoh alat atau proyek yang akan kalian buat nantinya. Nah, di sini kan bentuknya seperti huruf Z ya anak-anak. Iya, Ibu. Nah, di sini kalian akan membuat suatu alat yang persis seperti pada contohnya di sini. Nah, di sini bayangkan benda atau objek yang sedang dilihat masuk ke cermin melalui suatu lubang A. Bayangkan benda dipantulkan dari cermin 1 ke cermin 2 dan oleh cermin 2 dipantulkan lagi melalui lubang B, dan dari lubang B itu ada pada penglihatan kita. Nah, untuk posisi cerminnya nanti ada di sebelah sini anak-anak, di sini dan di sini. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, untuk pemasangan
ya. Ya, Kenapa ya pada periskop itu menggunakan dua cermin yang dipasang pada sudut tertentu? Ada yang bisa menjawab? Ya, Rika? Supaya cahaya bisa berdarah dulu dari horizontal menjadi vertikal, lalu kembali ke horizontal. Oke, pintar sekali Rika. Nah, di sini coba kalian perhatikan cahaya yang masuk nantinya dan akan dipantulkan kepada mata kalian. Nah, di sini kalian akan memulai proyeknya dan ibu akan membimbing proyek kalian. Nah, sebelum itu kalian akan membuat periskop berbentuk Z tadi. Nah, kira-kira langkah pertamanya itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Ibu. Ya, Wahid? Membentuk kardusnya itu menjadi Z dan memberi lubang untuk cahaya masuk. Nah, benar. Setelah itu langkah selanjutnya. Oke, setelah itu langkah selanjutnya bagaimana? Bu, Ya, pasang dua cermin dengan sudut 45 derajat Bu, supaya cahaya itu tepat dipantulkan 2 kali. benar sekali. Nah, kalau sudutnya meleset sedikit, bayangan bisa buram atau tidak muncul. Nah, karena itu akan membuat periskop. Pastikan dulu cerminnya stabil ya, anak-anak. Permisi Bu, Ya. bertanya. Kalau bayangannya buram itu apakah karena cahaya luar masuk ke periskop? Nah, bisa jadi. Mengapa begitu? Karena bagian samping periskop ketika dimasuki cahaya atau ada cahaya yang bocor itu, cahayanya itu mengalami ini ya, gangguan dan tidak akan tepat sasaran. Bu, bagaimana cara menguji periskop yang sudah jadi? Nah, selanjutnya kalian nantinya akan mengarahkan periskop pada suatu objek. Nah, yang mana misal kalian menargetkan papan tulis. Nah, di sini objek yang kalian targetkan nanti itu ada pada posisi atas ya. Nah, untuk cermin di bawah itu akan memantulkan objek yang tadi itu kepada penglihatan kalian. Ibu. Bu, kenapa bayangan tertunda meskipun dipantulkan 2 kali? Gimana ya? Bu, izin bertanya. Mengapa bayangan tertunda meskipun dipantulkan 2 kali, Bu? Nah, karena pada pemantulan 2 kali itu orientasi bayangan kembali seperti semula karena kita menggunakan prinsip cermin datar. Nah, nantinya kalian akan membuat proyeknya. Setelah proyeknya jadi, kalian akan mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan dari proyek tersebut dan pengalaman seperti apa yang kalian dapatkan. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Baik anak-anak, setelah ini ibu akan memberi kalian waktu untuk menentukan pelaksanaan proyek kalian dan timeline yang harus kalian tepati. Nah, di sini untuk kelompoknya ibu membutuhkan 2 kelompok. Nah, untuk 2 kelompok di sini kita akan membandingkan hasilnya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Adakah pertanyaan? Penolakannya, Ya, nah Mai. itu nanti kan dibagi jadi 2 kelompok, berarti satu kelompok nanti ada berapa siswa? Nah, untuk siswanya sendiri itu masing-masing 3 ya. Pemilihannya akan dipilih sama ibu atau kami boleh bebas pilih? Ibu bebaskan kalian untuk memilih kelompoknya masing-masing. Yeay. Terima kasih Bu. Ya, ya tidak. Untuk membuat membaca ya, Ibu. Ukurannya bagaimana? Apa itu bebas? Apa ditentukan? Nah, untuk ukurannya sendiri itu bebas ya. Dia aja deh. Tapi udah maaf ya? Iya, Oh, ini teman-teman. Dari Hadiah-hadiah ya, Miss. Oke, untuk ukurannya sendiri itu dibebaskan ya Rika. Tetapi ada jarak yang membedakannya. Untuk atas dan bawahnya itu harus sama. Untuk panjangnya itu bebas mau yang panjang atau pendek sendiri. Ibu. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik. Nah, Ibu ingin memastikan untuk timeline-nya nanti kalian harus tepat waktu ya, anak-anak. Setelah itu, setelah kalian menyelesaikan proyeknya, kalian
di depan teman-teman. Baik Bu. Baik, untuk lanjutkan. Baik, untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Baik anak-anak, apakah hari ini kalian sudah membawa alat dan bahan untuk membuat suatu proyek? Sudah Ibu. Nah, baik, apakah alat dan bahannya sudah lengkap? Lengkap. Baik, sebelum itu Ibu akan membagikan suatu LKPD, nanti akan kalian isi dengan hasil proyek kalian. Baik Ibu. Iya, Bu. Baik, setelah ini kalian pelajari terlebih dahulu LKPD-nya, dan di LKPD itu ada suatu lembar pengamatan. Nah, di lembar pengamatan ini kalian akan menuliskan hasil praktikum yang sudah kalian buatkan dan nantinya akan kalian presentasikan di depan teman-teman kalian. Ada pertanyaan anak-anak? Ibu. Ya, baik. Nah, setelah itu kalian bisa memulai untuk membuat proyeknya ya. Baik Bu. Oke anak-anak, bisa kalian sebutkan alat dan bahan yang sudah kalian bawa? Baik Ibu. Ya, selain Tas kado Ibu. ya, selain itu Gratis. enggak nih. Gunting. Terus bekas. LKPD. Cermin.
melakukan proyeknya dan menemukan hasil pengamatan dari objek yang sudah kalian amati. Nah, di sini kalian bisa langsung mempresentasikan hasilnya ya. Baik Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil tabel pengamatan pada praktikum kali ini, Bu. Dari objek manusia. Nah, jarak objeknya itu 5 meter dengan kualitas bayangan jelas tegak. Nah, lanjut. Selanjutnya itu objek meja. Jarak objeknya itu 2 meter, Ibu. Kualitas bayangannya jelas tegak. Nah, selanjutnya ada papan tulis dengan jarak objeknya 1 meter dengan kualitas bayangan jelas. Sudah, Ibu. Selanjutnya apa itu? Untuk selanjutnya itu keterangan dari masing-masing objeknya ya. Tolong dijelaskan. Boleh. Di sini saya akan menyampaikan tentang keterangan dari objek yang tadi. Yang pertama pada manusia. Nah, jadi dengan jarak yang 5 meter tadi itu untuk keterangannya itu sudut cerminnya tepat, serta cahayanya itu masuk dengan stabil. Kemudian pada objek meja dengan jarak objek tadi 2 meter, jalur cahayanya itu tidak terhalang serta posisi cerminnya itu baik. Dan untuk yang objek pada papan tulis dengan jarak 1 meter tadi, kualitas bayangannya itu kan tadi sedikit, tadi kualitas bayangan tadi jelas dan juga ada celah pada kardus yang mana cahaya luar itu sedikit masuk. Baik, terima kasih Mai. Untuk kelompok selanjutnya, Rika nanti menjelaskan tentang kesimpulannya ya. Baik, Ibu. Selanjutnya Rika dari perwakilan kelompok satunya menjelaskan tentang kesimpulan dari praktikum yang sudah kamu lakukan ya. Baik, Ibu. Jadi kesimpulan pada praktikum periskop sederhana ini, yang pertama, periskop dapat digunakan untuk melihat objek yang tidak berada pada satu garis lurus dengan mata, karena memanfaatkan prinsip pemanduan cahaya oleh 2 cermin datar. Yang kedua, kualitas bayangan sangat dipengaruhi oleh ketepatan sudut cermin, terutama sudut 45 derajat. Ketidaktepatan sudut menyebabkan bayangan buram atau tidak terbentuk. Yang ketiga, jarak objek tidak mengubah orientasi bayangan. Bayangan tetap tegak karena terjadi 2 kali pemanduan pada 2 cermin datar, sehingga orientasi kembali seperti semula. Yang keempat, kejelasan bayangan dipengaruhi oleh kebocoran cahaya pada bayangan periskop, karena yang tidak terputus membuat cahaya luar masuk dan mengganggu jalur cahaya. Yang kelima, berdasarkan hasil pengamatan, periskop bekerja paling baik saat cahaya masuk stabil dan posisi cermin tidak berubah, sehingga bayangan terlihat jelas dan akurat. Dan yang terakhir, praktikum ini membuktikan bahwa konsep dasar optik geometri yaitu pemandangan cahaya dapat diaplikasikan dalam pembuatan alat optik sederhana dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, benar sekali dari presentasi kedua kelompok di sini sudah tepat. Beri tepuk tangan yang Oke anak-anak, di sini kalian kan sudah mempresentasikan dan juga melakukan terlebih dahulu lalu mempresentasikan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini Ibu ingin sedikit mengevaluasi dari hasil proyek kalian. Nah, untuk proyek kalian ini sudah tepat dan juga sudah saling bekerja sama. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, hambatan apa sih yang sudah kalian hadapi selama pengerjaan proyek? Bisa diceritakan? Pada saat pembuatan, Ibu, Ya, bagaimana? melakukan 2 kali percobaan Ya. karena yang awal itu gagal, Ibu. Ya. Baik, setelah itu Adanya kesulitan waktu menentukan titik itu bukannya.
Dipantul. Oh, titik pantulnya atau ketepatan cerminnya ya. Iya, Ibu. Ya. Selain itu ada kesulitan lain? Pada waktu kita menentukan panjang itu. Iya, panjang sorongnya ini ya. Ya. Ya, bagus. Setelah itu, apakah pengalaman yang sudah kalian dapatkan ini kalian mengalaminya pada kehidupan sehari-hari? Ya, Ibu. Ya. Ya, baik. Untuk itu refleksi yang harusnya kalian dapatkan di sini mungkin dari praktikum yang sudah kalian buat di sini ketepatannya itu sudah tepat. Namun kalian harus memperhatikan dan juga memfokuskan titik fokusnya yang sudah kalian buat. Oke, gitu. Baik Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, untuk akhir dari pembelajaran di sini kita cukupkan sampai di sini. Baik anak-anak, di sini semoga pembelajaran yang kita dapatkan ini bermanfaat dan kalian bisa menerapkannya pada kehidupan sehari-hari di masa mendatang kelak. Amin. Sebelum mengakhiri pembelajaran, minta tolong ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik Ibu. Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ibu permisi dulu ya anak-anak. Baik Ibu. Dari